Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Nafal dari kelas Sosiologi Agama 2A akan menjelaskan tentang definisi bab haji dan umroh. Definisi dasar hukum haji dan umroh. Pengertian haji secara etimologis berarti tujuan, maksud, dan menyangga, sedangkan pengertian haji menurut istilah adalah menyengaja mendatangi Ka'bah untuk menunaikan amalan-amalan tertentu atau mengunjungi tempat tertentu untuk melakukan amalan-amalan Dzulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan umroh secara etimologis berarti ziarah, sedangkan umroh menurut istilah ulama fikih ialah sengaja mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan amalan tertentu yang terdiri dari tawaf, sa'i, dan berjuhur. Definisi dasar hukum haji dan umroh. Hukum haji adalah wajib sekali seumur hidup setiap muslim fardu ain bagi yang mampu melaksanakannya secara finansial dan fisikal. Dalil dasar Quran dan hadis terkait ibadah haji tertuang dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Artinya mengajarkan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Syarat dan rukun haji. Syarat haji yang pertama, Islam, akil balik, dewasa, berakal, waras, orang yang merdeka atau bukan budak, mampu baik dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggal pergi. Yang kedua, rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan dalam berhaji. Rukun haji tersebut adalah ihram, wukuf di Arafah, tawaf ibadah, sa'i, menyukur rambut di kepala atau memotongnya sebagian. Tertib rukun haji tersebut harus dilakukan secara berurutan dan menyeluruh. Jika salah satu ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Jenis-jenis haji. Yang pertama haji ifrad, haji khiran, haji tumat, dan haji tumatu. Larangan dalam ibadah haji. Jadi larangan haji menurut pendapat ulama Syafi'iyah yang muktamad adalah sebagai berikut: mengenakan pakaian berjahit, menutup kepala bagi laki-laki, menutup wajah bagi perempuan, mencukur rambut atau bulu, memotong kuku, mengenakan wewangian, membunuh binatang buruan, melangsungkan akad nikah, berhubungan badan, bermesraan dengan syahwat. Sunnah-sunnah dalam haji. Syekh Abu Syuja dari mazhab Syafi'i dalam tahribnya menyebut 7 hal yang menjadi sunnah haji. Ifrad. Yang pertama ifrad, yaitu mendahulukan haji dibandingkan umroh. Yang kedua talbiyah, membaca labaik Allahumma labaik. Yang ketiga tawaf qudum. Yang keempat mahbit di Musdalifah. Yang kelima sholat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat. Yang keenam mabit di Mina. Yang ketujuh tawaf wada. Istilah dalam ibadah haji dan umroh. Yang pertama, Arafah adalah hamparan luas padang pasir yang berada sekitar 24 km dari timur Makkah. Selanjutnya, Baqi adalah kompleks perkuburan Madinah sejak masa jahiliyah hingga sekarang. Ketiga, Banul Wadi adalah kawasan bukit Safa dan Marwah yang sekarang menjadi kawasan yang ditandai dengan lampu hijau. Selanjutnya, Bir Ali adalah kawasan yang terletak sekitar 20 km dari Makkah dan menjadi tempat mikat jamaah haji Indonesia gelombang pertama. Selanjutnya, Dam adalah darah yang berarti mengalirkan darah. Menyembelih ternak kambing atau unta atau sapi di tanah haram dalam rangka memenuhi kebutuhan manasik, atau bisa juga menjadi denda tebusan yang harus dibayar oleh jamaah karena melanggar ketentuan haji dan umroh. Selanjutnya, fidyah adalah denda atau tebusan yang dikenakan karena melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam
peribadahan seperti menyembelih binatang kurban, berpuasa, dan memberi makan fakir miskin. Selanjutnya, Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di bangunan Ka'bah. Selanjutnya, haji adalah berkunjung ke Baitullah guna melakukan amalan tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari ibadah haji: pertama, menjadi tetamu Allah. Dua, mendapat tarbiyah langsung dari Allah. Ketiga, membersihkan dosa. Keempat, memperteguhkan iman. Yang kelima, ikhtiar dari peristiwa orang-orang saleh. Keenam, merasa bayangan pada masyar. Yang ketujuh, syiar perpaduan umat Islam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.